Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai akad musyarakah. Kita ke definisinya dulu ya. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 106, paragraf 4, menyatakan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak nantinya akan memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resikonya nanti akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana pemilik modal. Oke. Nah, jenis musyarakah itu yang pertama adalah musyarakah permanen dan ada namanya musyarakah menurun atau biasanya disebut dengan musyarakah mutanakisah. Definisi dari musyarakah permanen itu adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Oke ya. Jadi ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya akan tetap hingga akhir masa akad. Nah, bedanya apa sih dengan musyarakah menurun? Kalau musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana pihak pertama akan dialihkan secara bertahap, secara step by step nantinya kepada pihak kedua, sehingga bagian dana pihak pertama akan menurun dan pada akhir masa akad, pihak kedua tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Nah, dasar pengaturannya tadi sudah saya jelaskan ada di PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Di dalam musyarakah itu ada dua nanti yang terlibat. Ada namanya mitra aktif, lalu ada juga namanya mitra pasif. Kalau mitra aktif itu adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah. Jadi selain dia itu berkontribusi dana, dia juga mengelola, terjun langsung. Baik mengelola sendiri atau dia menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Nah, sedangkan kalau di mitra pasif, dia tidak ikut mengelola usaha, tapi dia hanya mengontribusikan dananya saja. Mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah, namun dia hanya berkontribusi dana. Udah jelas ya perbedaan antara mitra aktif dan mitra pasif. Next, kita coba lihat alur pembiayaan musyarakah dulu nih. Di sini contohnya, karena namanya akuntansi perbankan syariah ya, jadi kita menggunakan contoh lembaga keuangan syariahnya di sini sebagai mitra pertama. Mitra pertamanya di sini adalah LKS Anugrah Gusti, lalu pihak keduanya adalah nasabahnya. Namanya di sini adalah Tuan Amirullah. Di sini LKS Anugrah Gusti menyerahkan modal syirkah, modal kerjasama sebesar 70%. Sedangkan Tuan Amirullah menyerahkan modalnya sebesar 30% untuk syirkah. Syirkah ini kerjasamanya. Nah, sedangkan labanya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatannya di sini adalah nisbah untuk LKS sebesar 80%, adapun nisbah untuk Tuan Amirullah sebesar 20%. Oke. Sedangkan ruginya tadi berdasarkan definisinya kan sudah disebutkan bahwa rugi itu berdasarkan kontribusi dari dana mereka. Si LKS Anugrah Gusti berarti ruginya 70% karena modal yang diserahkan adalah 70%. Adapun Tuan Amirullah itu juga 30% untuk proporsi ruginya atau resikonya. Kita lanjut ya.
Karakteristik dari musyarakah ini pertama adalah para mitra atau biasa kita sebut syarik ya, bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu. Baik usaha ini bisa yang sudah berjalan atau ongoing maupun yang baru. Nah, selanjutnya mitra ini dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus ke mitra lain. Jadi mitra ini bisa mengembalikan dana, balikin modal, ataupun dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap ya. Jadi nggak langsung intinya itu usahanya udah berjalan dan dia itu bagi hasilnya sudah ada gitu. Jangan sebelum ada bagi hasil, udah bagikan nisbah ya, itu namanya bukan nisbah. Nah, selanjutnya investasi musyarakah ini dapat dilakukan dalam bentuk kas, setara kas, ataupun namanya aset non-kas. Keuntungan usaha ini dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Jadi keuntungannya bisa dibagi secara proporsional sesuai dana atau juga sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Adapun ruginya sesuai proporsinya atau sesuai dana yang disetorkan. Kita lanjut. Karakteristik berikutnya adalah jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya, misalkan dia ini menjadi mitra aktif, lalu dia memiliki keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh mitra lain. Nah, ini kan menjadi nilai tambah nih, menjadi skill yang menguntungkan untuk usaha tersebut. Nah, dia ini dapat privilege, dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Gitu, karena dia memiliki sesuatu yang berbeda, memiliki kelebihan dibanding mitra lain. Gitu. Nah, dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Misalkan ketika dia menjadi mitra aktif, dia juga mendapatkan gaji yang lumayan sesuai ya dengan keahliannya. Gitu. Lalu selanjutnya porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati, udah jelas ya. Ada selanjutnya bukan dari jumlah investasi yang disalurkannya. Porsi jumlah bagi hasil. Nah, selanjutnya pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Nah, jadi kita harus mengetahui ya bahwa di dalam akuntansi kita mengenal namanya entitas ekonomi, di mana ketika kita memiliki suatu usaha, kita tidak boleh menggabungkan data keuangan pribadi dengan data keuangan usaha. Karena dengan menggabungkan data kita, data keuangan kita, maka kita tidak dapat mengetahui secara jelas kinerja dari usaha tersebut. Maka dari itu harus adanya pemisahan. Di dalam musyarakah di sini, pembukuannya harus tercatat terpisah dari pihak pengelola. Sehingga nanti bakal diketahui berapa yang benar-benar terkumpul, pendapatan yang terkumpul, dan beban yang dikeluarkan. Serta juga modal-modal yang telah digabungkan untuk melakukan atau menjalankan usaha. Oke, nah terakhir adalah mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah. Benar ya, ini sama hubungannya dengan yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Untuk usaha musyarakah tersebut, ini berdasarkan PSAK 106 paragraf 13. Kita lanjut ya. Well, kalau kita lihat di sini, di dalam PSAK 106, ada ketidakkonsistenan nih dari kata-kata untuk pembagian hasilnya. Kalau dilihat, pertama di sini ada dikatakan keuntungan usaha dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Nah, sedangkan di sini dikatakan bahwa
porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Nah, jadi kita ambil jalan tengahnya di sini ya. Jalan tengahnya adalah untuk jumlah porsi nisbah atau bagi hasil itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dari para mitra. Adapun jika ditemukan porsi bagi hasil dibagi sesuai dengan kontribusi dana, itu pun sudah berdasarkan atau sudah melalui kesepakatan bersama para mitra. Nah, gitu. Kita lanjut, di sini pada saat akad investasi musyarakah, itu kan bisa menggunakan kas, setara kas, ataupun dengan non-kas. Nah, kalau misalkan dia itu diserahkan menggunakan kas atau uang tunai, maka dinilai sebesar jumlah yang dibayarkannya. Si A menyetor 10 juta, B 10 juta, C 15 juta. Maka yang tercatat adalah 10, 10, dan 15. Kalau misalkan aset non-kas, ini tolong ditekankan bahwa dinilai sebesar nilai wajar. Dinilai sebesar nilai wajar. Bagaimana kalau misalkan dia itu memiliki selisih antara nilai wajarnya dan nilai yang tercatat? Jadi kan ada dua nih. Nilai wajar itu nilai yang berdasarkan harga wajarnya itu berapa sih? Kalau misalkan di pasaran sekarang berapa ya nilai wajarnya gitu. Sedangkan kalau nilai tercatat itu adalah nilai real atau nilai bukunya. Dia beli harganya 10 juta misalkan. Ya itu yang tercatat itu nilai 10 jutanya. Tapi kan kita nggak tahu nih, 10 juta yang dicatat sekarang, itu nilai pasarnya tuh berapa ya? 2 bulan atau 3 bulan lagi, atau tahun depannya mungkin. Berapa ya nilai wajarnya? Kita nggak tahu. Apakah 10 juta sama ataukah lebih dari 10 juta atau malah turun di bawah 10 juta gitu. Jadi harus bisa bedakan antara nilai wajar dengan nilai tercatat. Kalau misalkan ada selisihnya, kalau dia itu nilai wajarnya lebih besar daripada nilai tercatatnya, otomatis itu ada namanya keuntungan. Yang mana kalau ada keuntungan berarti harus dicatat sebagai keuntungan tangguhan dan itu harus diamortisasi. Sedangkan kalau misalkan nilai wajarnya lebih kecil daripada nilai tercatatnya, maka nanti akan rugi. Nah, rugi di sini akan dicatat pada saat terjadinya. Gitu. Oke, selesai untuk teorinya. Kita akan lanjut untuk bahas studi kasus di video selanjutnya. Dipahami dulu, dimengerti dulu, pelan-pelan aja, ditontonnya. Semoga bisa dipahami dengan baik, diskusi sama teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.